Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah ya. Sekarang udah berdoa belum? Silahkan sekarang pimpin doanya dulu oleh Salsa. Sebelum mulai pembelajaran doa. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, Ibu absen dulu ya. Adia, Ajeng, sakit ya? Ajni, Hadis, Ane. hadis. Nah, untuk sekarang, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Gangguan sistem pencernaan. Tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini ada motivasi dulu. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu, jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan gitu ya. Terus di sini ada capaian pembelajarannya. Peserta didik memiliki kemampuan menganalisis dengan keterkaitan struktur organ pada sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ, sistem pencernaan makanan. Nah, Ibu juga akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, yang pertama ada melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dengan media bahan ajar, bahan bacaan melalui LKPD, peserta didik dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, melalui berbagai sumber informasi kesehatan yang valid, peserta didik dapat menganalisis kelainan atau gangguan sistem pencernaan dan solusinya dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menyajikan data hasil investigasi gangguan pada sistem pencernaan. Yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang kelainan sistem pencernaan yang biasa dihadapi oleh lingkungan sekitar, terutama dirinya sendiri yang berupa poster. Nah, yang selanjutnya, Ibu akan menanyakan materi yang sebelumnya nih. Nah, yang pertama, kenapa kita perlu memakan makanan yang sehat? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ya. Ya, coba Nadia, apa? Iya, itu ya. Kenapa kita perlu memakan makanan yang sehat? Tadi kata Nadia apa Nadia? Nah, gampang terjangkit penyakit katanya. Terus yang kedua, apa akibatnya jika kita tidak memakan makanan yang sehat? Ayo acungkan tangannya. Ya, misalkan Cindy, apa Cindy? Ya, itu jadi kalau apa akibatnya jika kita tidak memakan makanan yang sehat. Jadi nanti
adanya gangguan sistem pencernaan ya. Kata Cindy tadi akan menyebabkan diare. Nah, diare itu disebabkan oleh apa tadi? Bakteri juga ya, karena kita memakan makanan yang pedas juga. Karena kalau memakan makanan yang pedas itu mengandung apa ya? Ada yang tahu nggak? Mengandung kapsin. Iya, mengandung kapsin. Terus sekarang pertanyaan yang ketiga. Nah, silakan kalian scan barcode, terus kalian bisa lihat di handphone kalian masing-masing ya. Kalian simak dulu, silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Gimana? Udah ya? Udah? Ketahui dari video yang telah kalian simak. Nah, coba tadi tes siapa dulu? Ini dulu, coba Dinda. Iya, tangan untuk Dinda. Terus siapa lagi? Menyumbat dan bisa sampai dipotong. Iya, karena tadi buntu ya. Tangan untuk Ada banyak macam-macam penyakit. Nah, salah satunya ada sembelit juga atau konstipasi. Nah, ini penyebabnya karena kekurangan makan makanan yang mengandung banyak serat. Menangkap satu jenis penyakit yaitu MAH. Nah, MAH itu keadaan di mana asam kloridanya itu naik. Nah, jadi si asam lambungnya itu naik karena mengonsumsi makanan pedas dan makanan atau minuman berkafein. Jadi MAH itu asam lambungnya bisa naik karena mengonsumsi makanan-makanan. untuk Zahra. Nah, kita ke kegiatan inti ya. Silahkan sekarang kalian duduknya berkelompok berdasarkan kemarin kan Ibu udah ngebagi ya kalian. Yang pertama di sini ada kelompok kinestik sebelah sini, kelompok audio sebelah sini, kelompok visual sebelah sini, dan kelompok audio visual sebelah sini. Silahkan kalian duduk bersama teman-temannya. Udah duduknya berkelompok? Sudah. Nah, udah ya. Nah, sekarang silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya, silahkan kalian scan barcode di sini, dan untuk kertas folionya kalian udah bawa dari rumah kan? Sudah. Udah ya. Ya, silakan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya, kalian scan barcode di sini. Sok, udah? Ya, silakan sekarang kalian mulai mengerjakan tugas-tugasnya. Jika ada tugas yang nggak mengerti, boleh tanyakan ke Ibu, ya. Ayo, waktunya 30 menit ya. Kalau udah beres, nanti kalian presentasikan di depan, ya. Ada pertanyaan nomor 1 tadi tentang apa? Tentang menganalisis ya. Ayo, kalian pasti bisa ya. Dan kelas ya. Dan kelompok berapa juga. Mulai dari nomor 1, silakan kalian bagi-bagi ke teman-temannya. Misalkan ini misalkan Adia ke bagian nomor 1, misalkan Keza ke bagian nomor 2, dan seterusnya ya. Nanti jangan lupa kalian bikin yang di soal nomor 4, kalau poster itu kalian bikin masing-masing aja. Tapi kalau nggak keburu, boleh salah satu dulu yang bikin poster untuk dipresentasikan ya. Posternya itu tentang apa? Iya, tentang solusi pencernaan. Kan kalian tadi udah tahu ya, apa aja tadi gangguan sistem pencernaan. Jadi kalian udah bisa, insya Allah. Silakan kalian kerjakan dulu.
Ibu mau cek satu-satu ya. Ini gimana? Kelompok 1 udah mulai mengerjakan? Udah mulai mengerjakan. Gimana ini yang Ajni? Ya Ibu tinggal tempat sama poster. Oh iya iya. Ya udah. Rismaya gimana? Udah Rismaya? Yang Zahra? Iya. Soalnya gampang kan ya, tinggal analisis aja. Nah, ini gimana kelompok 2? Keija udah mulai? Adia udah? Yanggi, Yuri gimana? Udah? Ya. Tinggal posternya ya. Posternya gampang. Nah, ini siapa? Nurlita. Udah beres Nurlita? Tinggal sedikit lagi ya. Gimana? Nadia SW udah? Salsabila gimana? Ini Adinda, Dinda. Iya, sok. Posternya bisa dicari di Canva ya, atau kalian Bu saya mah. Kalau TBC itu kan itu mah ini sistem pernapasan. Ini mah sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan. Sariawan bisa. Yo kalian kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya ke Ibu ya. Kalau tadi kayak TBC itu sistem pernapasan ya. Cari lagi yang sistem pencernaan. Gimana ini kelompok 4? Ini Siti Kain udah beres? Oh, udah dibagi-bagi gitu ya. Yang nomor 1 siapa, 2 siapa, sampai nomor 5 ya. Siti Kain mau bikin apa? Mau bikin poster. Cindy gimana? Nomor berapa? Nomor 1 yang tentang analisis ya. Ini siapa namanya teh? Gina gimana mau tentang apa Gina? Yang nomor 3? Iya. Ini Sri gimana? Nomor 2 ini gimana? Ya nomor 4. Sok silakan kalian kerjakan ya. Kalau nggak ngerti kalian bisa tanya ke Ibu. Ya. Ya. Kalau itu lebih ke cara mengobati sama pencegahan. Kalau solusi itu bisa cara mengobati dan pencegahannya lebih bagus gitu. Jadi misalkan Sri mau posternya tentang apa, Sri? Tentang diare. Jadi di sana bisa mungkin diare itu seperti apa. Mungkin tadi kan kata Sri tadi diare apa? Iya, jadi si fesesnya itu mencair karena apa tadi teh siapa yang ngejawab teh Dinda ya Dinda? Tadi teh diare, tentang diare teh apa tadi diare teh? Akibatnya? Ya penyebabnya tadi teh apa? Yang ya tuh jadi si makanannya itu kurang higienis jadi kotor gitu. Kadang-kadang kan kayak anak kecil ya gampang kena diare. Nah dia itu karena apa geningan? Misalkan jajan sembarangan, geningan si anak-anaknya teh gitu. Tangannya teh kotor. Misalkan kan kadang-kadang si anak-anaknya misalkan lagi nyot tanah geningannya. Terus kata mamahnya teh, ayo makan ini atau jajan apa gitu. Dia kan suka langsung gak cuci tangan dulu. Makanya anak kecil itu rawan untuk terkena penyakit diare ya. Karena si tangannya itu kurang higienis gitu. Dia mungkin belum tahu tata cara mencuci tangan itu bagaimana gitu ya. Makanya kalian mungkin udah besar masa kayak gitu. Tapi bisa juga sih kadang-kadang yang udah dewasa juga rentan ya. Rentan terkena diare karena mungkin kayak kalian kegiatan di sekolah, kalian nggak tahu mungkin ada bakteri-bakteri apa aja yang ada di pensil kalian udah bekas nulis, misalkan gitu ya. Itu teh ada bakteri-bakterinya juga ya. Ada yang udah beres belum? Ada yang mau presentasi sekarang? Sok silakan kalian bereskan dulu, bikin posternya sama menganalisis soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kinestetik akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami terkait LKPD gangguan sistem pencernaan. Dimulai dari pertanyaan nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Adi. Reno jarang memakan sayur. Reno mengeluh kesulitan buang air besar. Lalu analisis penyebab gejala dan cara mengatasinya. Jadi Reno itu mengalami masalah pencernaan yaitu konstipasi atau sembelit, ditandai dengan sulitnya buang air besar, jarang buang air atau keduanya. Sembelit sendiri salah satu penyebabnya adalah kekurangan serat. Lalu cara mengatasinya itu mengonsumsi lebih banyak cairan makanan berserat serta berolahraga secara teratur. Karena ketika serat terpenuhi, serat bisa menarik air dan membentuk massa menyerupai agar-agar yang membuat proses tetap lunak dan mudah dikeluarkan. Analisis gangguan pencernaan jika berada pada situasi tersebut adalah saat terjadi bencana alam, sangat rawan terjadi penyebaran penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan air bersih. Diare adalah salah satu contoh penyakit yang tertular melalui air, ditambah dengan sistem sanitasi terganggu, kebersihan yang buruk, dan kurangnya atau sulitnya akses terhadap perawatan medis. Tiga ini ada dua gambar, ada A dan B. Di gambar A ini dapat teridentifikasikan sebagai penyakit marasmus. Marasmus ini gejalanya adalah solusi terhadap penyakit gangguan sistem pencernaan. Gangguannya yaitu sariawan. Sariawan adalah luka akibat iritasi pada gusi, lidah, dan lapisan mulut yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya asupan nutrisi, konsumsi makanan yang asam atau pedas, kebiasaan merokok, sehingga penggunaan obat-obat tertentu. Solusinya yaitu menjaga kebersihan mulut, mengompres sariawan dengan es, mencukupi asupan nutrisi, menggunakan obat kumur alami, menggunakan obat sariawan, mengonsumsi asupan kaya vitamin B12, meminum madu atau teh chamomile, dan yang terakhir menghindari makanan pemicu sariawan. Kemudian terakhir ada kasus di mana penanganan batu empedu. Nah, di situ dijelaskan kalau pengangkatan batu empedu itu bisa dilakukan dengan endoskopi. Dan di situ saya setuju karena tindakan endoskopi ada pada penanganan batu empedu yaitu ERCP, yaitu endoskopi retrograde campiongi pancreatography. Tindakan ERCP tersebut menggabungkan pemeriksaan endoskopi serta ronsen. Prosedur ERCP dapat mempelajari berbagai jenis penyakit gangguan sistem pencernaan, entah dari jenisnya, entah dari solusinya, dan hal lainnya. Sekian dari kelompok kinestetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang mau bertanya nggak? Apa yang dapat dilakukan agar pencernaan dapat berjalan secara maksimal? Kita harus menyeimbangkan apa yang akan kita konsumsi. Jadi kayak misal kita nggak boleh cuma mengonsumsi protein aja nih, tapi kita harus seimbangin antara protein dan serat. Karena serat itu menarik cairan yang dalam tubuh, kemudian akan menjadikan seperti jelly. Nah, si feses tersebut jika tercampur dengan jelly yang dibuat oleh cairan itu, si fesesnya lunak bukan mengeras. Nah, jadi pencernaannya lancar, tidak terjadi sembelit ataupun konstipasi. Ya, sesuai dengan yang kemarin ya, waktu pertemuan pertama kita menyusun makanan yang seimbang ya. Masih ingat kan harus mengandung apa aja? Yang pertama ada protein, ada apa lagi? Karbohidrat, terus apa lagi? Vitamin, 4, mineral, dan yang kelima air ya. Jadi makanan-makanan yang seimbang itu seperti apa? Kalian kemarin sudah kan ya belajar tentang itu, kalian pasti lebih tahu ya. Terus kalian juga waktu minggu kemarin pernah menghitung tentang AMB. Jadi kalori yang dibutuhkan oleh kalian di dalam tubuh itu segimana gitu ya. Terus IMT. Jadi IMT itu adalah apa? Ada yang ingat gak IMT apa? Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu untuk apa kemarin? Mengetahui apa? Berat badannya Ya. Iya, jadi kalian itu termasuk kategori yang mana? Sana ya kemarin kan ya
Mungkin ada kurus, terus apa lagi? Normal, terus apa lagi? Obesitas atau gemuk atau kelebihan berat badan. Sehingga kalian si makanan-makanannya juga harus seimbang. Gimana sampai sini? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Nggak, cukup? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Kami akan menjelaskan tentang LKPD, tentang kelainan pada sistem pencernaan, yang pertanyaannya akan dibacakan oleh Nadia. Reno jarang sekali makan sayur, dia lebih banyak mengonsumsi daging. Beberapa hari ini, Reno mengeluh kesulitan buang air besar. Dari kebiasaan pola makan dan gejala yang dialami Reno, dapat dipastikan bahwa Reno mengalami penyakit Konstipasi ini biasanya karena pergerakan tinja atau fases pada usus yang bergerak lambat sehingga konsistensinya pun menurun dan keras dan kering dan keras. Lalu pertanyaan nomor 2 adalah, kita harus nonton dulu videonya dan ceritakan secara singkat menurut Anda apa yang akan terjadi pada gangguan pencernaan jika berada pada situasi tersebut. Keadaan di pengungsian gempa terlihat kotor dan gangguan pencernaan yang bisa terjadi jika kita mengonsumsi makanan yang kotor adalah diare. Di tempat pengungsian juga bisa terjadi telat makan dan bisa menyebabkan mah. Lalu pertanyaan nomor 4, jelaskan menurut pendapatmu mengapa balita rentan terkena diare. Balita rentan terkena diare karena balita memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih lemah dan kebersihan tubuhnya yang masih kurang terjaga. Lalu nomor 5, seorang pasien akan melakukan operasi untuk mengangkat penyakit batu empedu. Tindakan yang akan dilakukan oleh dokter adalah melakukan endoskopi untuk melihat bagian tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya sebentar ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD kelainan pada sistem pencernaan. Untuk soal yang pertama, Reno jarang sekali makan sayur. Dia lebih banyak mengkonsumsi daging. Beberapa hari ini, Reno mengeluh kesulitan buang air besar. Dari kebiasaan pola makan dan gejala yang dialami Reno, dapat dipastikan Ketika terjadi gempa, otomatis akan menyebabkan krisis air bersih, akan menimbulkan gangguan sistem pencernaan. Minum atau mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Kondisi tubuh manusia rentan terserang penyakit. Penyakit yang timbul karena krisis air bersih adalah diare. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, terdapat gambar A atau marasmus dan gambar B, kwashiorkor. Pada gambar Ketika terjadi bencana alam, maka rentan terjadinya terjangkit penyakit pencernaan. Lalu solusi ketika terjadi penyebaran penyakit pencernaan saat terjadi bencana alam itu apa? alam seperti itu pasti otomatis apa ya terganggunya misalkan krisis air bersih atau misalkan makanan yang habis. Jadi kita harus memperhatikan kondisi kita gitu. Jadi jangan sembarang meminum air gimana saja karena misalkan terjangkit. Jadi seharusnya pemerintah juga langsung sigap gitu mengambil contohnya kalau diare kan kita harus lebih banyak makanan yang tinggi protein. Kalau misalkan yang konstipasi kita harus banyak minum sama makan makanan yang Kami dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan tentang gangguan sistem pencernaan.
Nomor 1, Reno jarang sekali makan sayur, dia lebih banyak mengkonsumsi daging. Beberapa hari ini Reno mengeluh kesulitan buang air besar. Dari kebiasaan pola makan dan gejala yang dialami Reno, dapat dipastikan bahwa Reno mengalami penyakit. Analisis penyebab, gejala, dan cara mengatasinya. Pencernaan. Antara lain, dalam video tersebut ada penyakit diare. Disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan makanan yang kotor. Nomor 3, perhatikan gambar A dan B di bawah ini. Pada gambar A terdapat anak yang menderita penyakit marasmus yang berpengaruh pada keadaan mental dan fisik yang sukar diperbaiki. Gejala penyakit marasmus yaitu anak apatis, tampak lebih tua, dehidrasi, pembengkakan hati, cacingan, serta lemak di bawah kulit yang berkurang. Sedangkan gambar B terdapat anak yang menderita penyakit kwashiorkor dengan gejala pertumbuhan terhambat, otot-otot berkurang dan melemah, muka bentuk bulat seperti bulan, perubahan kulit dan rambut, serta edema pada kaki, perut, dan tangan. Berdasarkan gambar dan pertanyaan, apa yang menyebabkan penyakit pada A? Gambar pada A dan B. Penyebab penyakit marasmus adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Kesimpulan yang dapat kami peroleh bahwa kita tuh harus banget menjaga kesehatan, terutama dari pola makan, mungkin pola cara hidup, terus pola tidur juga, terus memilih makanan yang kita nanti makan. Terus juga kita tahu bahwa apa sih biasanya kebiasaan buruk tuh dapat Bisa memicu penyakit, terutama yang tadi diare dan lain-lainnya. Gimana, ada yang mau bertanya? Ada. Anda itu ada banyaknya penyebabnya kayak tidak mengonsumsi protein, kalori, karbohidrat, dan seperti lainnya. Nah, ada nggak sih penyebab lain selain hal itu? Tadi apa aja penyebab yang kamu? Ya, yang ada di sini yang penyebabnya kan kayak Yang protein, kalori, karbohidrat, dan nutrisi penting lainnya. Kira-kira ada penyebab lain nggak yang menyebabkan marasmus sama kwashiorkor ini? Penyebab lain selain itu? Yang kelima, ada pertanyaan tentang batu empedu. Nah, jadi apa fungsi empedu bagi sistem pencernaan manusia? Mengulisi lemak. Empedu dinilai sangat penting untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat saat lemak dicerna. Cairan empedu juga bertugas sebagai pengulisi dengan cara memecah gumpalan lemak besar menjadi tetesan yang lebih kecil. Ya, jadi gimana, udah jelas Azni? Udah jelas. Sok, silakan kelompok lain. Menjadi diare pada balita. Bagaimana cara menghindari diare pada balita? Dan apa sih, menyesuaikan dengan kondisi si ibunya gitu. Makasih. Nah, gimana, udah jelas? Udah jelas ya. Sok, silakan, ada tanya lagi? Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin udah selesai ya sampai ke kelompok 4 ya tadi. Sampai ke kelompok 4 ya tadi. Jadi dari kegiatan presentasi tadi, apa yang kalian ketahui gitu? Kita evaluasi dulu ya. Jadi dari kegiatan presentasi tadi, mulai kalian mengerjakan LKPD, terus kalian presentasi, kalian tuh mengetahui apa aja sih? Mengetahui gangguan-gangguan Refleksi. Ibu bertanya lagi. Tadi kan udah sebenarnya, tahukah kalian apa saja gangguan sistem pencernaan? Nah, refleksinya. Apa tadi gangguan sistem pencernaan? Coba Nurlita.
Iya, terus pertanyaan yang kedua, di antara semua gangguan sistem pencernaan tersebut, gangguan manakah yang pernah kalian alami? Ya, seringnya mah ya. Karena kalian mungkin ya ini karena mungkin kalian sering ini makan makanan yang pedas ya. Jadi kalian sering telat makan juga ya. Ya mungkin kalian harus belajar lebih giat lagi pokoknya mah ya kayak gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.